Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Pokda Sana Indah, Shalom. Puji Tuhan, puji syukur kita dapat berkumpul kembali di hari Minggu ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Minggu Prapaskah kelima ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ruben Nasim Nasi. Kiranya firman Tuhan nanti yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta bisa menjadi terang bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian tata ibadah pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya dari Kidung Jemaat nomor 161 baitnya yang pertama dan yang kedua. Segala kemuliaan.
Saudara jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nats pembimbing. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang terambil dalam kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demikian nats pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 157 baitnya yang pertama dan yang kedua. Insan tangisi dosamu.
Berita anugerah Allah bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup baru, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilahkan duduk. Persembahan pujian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Komisi Wanita. Dipersilahkan.
Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa bersama-sama dengan setiap jemaat yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Hari ini kami duduk dalam satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian yang sudah kami nyanyikan hari ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kini waktunya tiba untuk kami persiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh kekurangan dan keterbatasan untuk memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Oleh karena itu kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Roh Kudus berbicara dalam hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat untuk memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan beberapa menit ke depan. Tuhan tolong kami, baik sebagai hamba-Mu yang akan memberitakan dan juga sebagai hamba-hamba-Mu yang duduk mendengar. Kami rindu Tuhan berbicara lebih dahsyat dalam hati kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan kami semua dilawat dan diberkati. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak seperti waktu kami datang, tapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang baru. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pada Minggu Sengsara kelima ini terpilih dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus memberitahukan kepada Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur.
Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu sengsara kelima ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Penatua Lukas yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu sengsara kelima. Dengan satu tema yang cukup menarik dan penuh perenungan dan penghayatan dalam rangka menghayati minggu-minggu sengsara. Memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan demi damai sejahtera. Biasanya kalau orang sukses, jarang orang menceritakan proses kesuksesan itu. Biasanya orang kaya jarang menceritakan penderitaannya. Tetapi pemaknaan minggu sengsara ini membawa kita untuk menghayati bagaimana kemuliaan dan damai sejahtera yang diterima orang percaya melalui salib dan kematian Kristus yang begitu menyayat hati. Ada ungkapan yang sering kita dengar, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Anak muda sering ketika di mabuk asmara sering berkata, tidak ada cinta kalau tidak ada pengorbanan. Cinta akan terjadi jika ada pengorbanan. Mau menunjukkan bahwa kalau mengasihi seseorang, tidak boleh mencintai dirimu sendiri. Pepatah ini akan terjadi juga dalam pemaknaan minggu sengsara kelima. Kita tidak akan mengasihi dan mencintai Yesus dengan dahsyat dan luar biasa kalau tidak memaknai proses perjalanan Via Dolorosa itu. Banyak gereja sekarang tidak ada doa pengakuan dosa karena dianggap kita sudah selamat tuh. Bebas berbuat dosa. Tapi syukur liturgi di umat Kristen Ekumene Dasana Indah masih ada pengakuan dosa. Kita masih diberi kesempatan untuk memaknai, menghayati perjalanan hidup sehari-hari dalam memaknai penderitaan Kristus. Dan saya pikir pepatah yang kita sering dengar, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Artinya tanpa pengorbanan, mustahil kita memperoleh kemuliaan. Tanpa pengorbanan Kristus, saya percaya hari ini memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan dan damai sejahtera itu tidak ada. Kami orang Kuba bersuara tidak ada itu. Tapi melalui pengorbanan itulah hari ini saudara dan saya menerima kemuliaan dan damai sejahtera. Kita boleh berbangga bahwa kita adalah orang percaya yang tidak sia-sia percaya kepada Kristus. Tetapi ada mahkota sesudah ini. Papa, Mama, saudara-saudara yang diberkati. Ada banyak kisah sukses yang sering kita dengar dan tidak pernah terlepas dari pengorbanan yang mendahuluinya. Anak muda dengar baik-baik. Pepatah atau peribahasa Indonesia berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada kemenangan tanpa dilalui dengan satu pengorbanan lebih dahulu. Banyak orang hebat saya baca itu luar biasa. Salah satunya Fransiskus dari Assisi. Saya terkesan sekali dengan itu orang.
bahkan Bunda Teresa. Mereka mencatat perjalanan dalam pelayanan mengiring Tuhan karena melewati proses pengorbanan yang luar biasa. Dan tidak ada kesuksesan tanpa melalui pengorbanan. Melalui pengorbanan Kristus. Kita diampuni. Melalui pengorbanan Kristus kita dilayakkan. Dan melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan sehingga memperoleh keselamatan dahsyat. Tanpa pengorbanan Kristus, tanpa salib, kita tidak akan pernah menerima kemuliaan. Tanpa salib kita tidak akan pernah menikmati yang damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan demi kesentosaan, ketenangan, dan kenyamanan. Dalam bacaan firman Tuhan kita pagi ini, kita akan mempelajari makna memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan demi damai sejahtera. Dan Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 ini, bahkan sampai 36 ya, sampai 36 ini merupakan narasi tentang Yesus memberitakan kematiannya sebagai sebuah kemuliaan dan bukan suatu tragedi. Dalam teks yang kita baca pagi ini, Yesus memberitakan kematiannya menjadi suatu kemuliaan dan bukan tragedi. Artinya Yesus mau menyampaikan kepada orang-orang banyak dan murid-murid bahwa kematiannya adalah kemuliaan dan bukan sesuatu yang mengenaskan. Sejarah hidup manusia di dunia ini, salah satunya manusia yang mati, kematiannya merupakan kemuliaan adalah tokoh sentral yang dipercaya oleh orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib telah direncanakan Allah sejak penciptaan. Kalau bicara teologis itu panjang. Sejak penciptaan Kejadian pasal 3 ayat 15 dan dalam teologi perjanjian, Allah itu menjadi inisiator perjanjian. Dia menciptakan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden, lalu dia akan tahu bahwa manusia itu akan bersalah, melanggar perintah itu. Kemudian Allah datang dan mencari manusia. Luar biasa, kalau anak kita bersalah pasti dia sembunyi toh. Jarang anak yang bersalah, jarang. Ada juga, dia datang cari bapak mamanya, papa mama minta maaf aku tadi begini, jarang. Itulah yang terjadi ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, melanggar perintah Tuhan. Mereka bukan mencari Allah, tetapi lari dan sembunyi. Tapi rencana Allah itu nyata ketika dia datang mencari manusia dengan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Kalau kita tidak perlu cari, kita suka enak, dia tidak mau, biar saja dia menderita. Tetapi Allah datang dan mencari manusia, dan Kejadian pasal 3 ayat 15 itu menyatakan bahwa Allah membuat permusuhan antara manusia dengan ular. Dan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu tercatat dengan jelas rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Tapi hal ini tidak dipahami oleh dunia. Sehingga sampai hari ini orang menganggap kematian jalan Via Dolorosa itu adalah tragedi kemanusiaan. Tapi sayang tidak ada manusia yang klaim itu sebagai pelanggaran hak asasi. Iya toh? Sampai hari ini tidak ada sejarah yang mengklaim bahwa penderitaan Yesus itu pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada. Dunia tidak memahami rencana dan penyelamatan Allah bagi manusia. Oleh karena itu dunia menganggap salib dan kematian Yesus sebagai sebuah tragedi.
Tetapi bagi saya dan saudara-saudara, kematian Yesus bukan tragedi, tapi kematian Yesus adalah kemuliaan. Amin. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami sebagai orang percaya. Yang pertama, salib dan kematian Yesus membuat Allah dipermuliakan di dalam Dia. Dan Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya. Dalam Yohanes 13 itu 13 ayat 2, 31 sampai 32 dia berkata begini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Yang pertama, bahwa salib dan kematian Yesus membuat Allah dipermuliakan di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus. Dan Allah akan mempermuliakan Yesus juga di dalam dirinya. Yang kedua, salib dan kematian Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan mencapai kemenangan atau kemuliaan melalui penderitaan dan kematian keinginan daging. Saya ulangi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa salib dan kematian Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan mencapai kemenangan atau kemuliaan melalui penderitaan dan kematian keinginan daging. Kalau mau disimpulkan bahwa untuk menerima kemuliaan, berarti kita orang percaya sekarang harus mematikan daging. Daging ini keinginan tubuh. 2 Korintus 3:18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah, apakah kemuliaan Tuhan yang besar itu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 23 dikatakan, di antara mereka datang beribadah pada hari raya Paskah itu di Yerusalem terdapat orang-orang yang sudah menerima Yesus dan orang-orang yang menolak Yesus. Pada hari raya itu orang-orang datang untuk merayakan ibadah perayaan Paskah tentunya. Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru berbeda. Orang-orang Yahudi pada waktu itu datang ke Yerusalem untuk memperingati peristiwa mereka keluar dari Mesir. Dengan makan roti tak beragi dan minum anggur asam. Yang menunjukkan peristiwa pada waktu mereka keluar dari Mesir ke Kanaan, itu peristiwanya pahit. Tetapi Paskah dalam Perjanjian Baru yang dirayakan gereja itu berbicara tentang kemenangan, kebangkitan Kristus dari kematian. Nah, dalam peristiwa Yerusalem Paskah itu ada dua golongan orang yang datang ke situ. Orang-orang yang sudah menerima Yesus dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang belum menerima Kristus dari kalangan Yunani. Ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Yunani. Ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus, seorang murid Yesus. Yang mungkin namanya Filipus itu dari nama Yunani, mungkin. Dengan tujuan ingin bertemu dengan Yesus. Pesan moral yang saya mau sampaikan dalam khotbah ini. Memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan dan damai sejahtera
hal yang pertama adalah punya kerinduan untuk menemui Yesus. Orang-orang Yahudi menganggap dirinya kaum beragama dan melakukan Paskah dalam rutinitas keagamaan. Tetapi orang-orang Yunani datang dengan tujuan yang jelas, mau menemui Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Dalam masa-masa prapaskah ini, apakah kita akan menyongsong Paskah sebagai rutinitas hari raya keagamaan? Atau kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus? Banyak orang merayakan Paskah hanya rutinitas keagamaan. Ya, buat perlombaan, siapa yang menang terima hadiah apa, dapat telur Paskah, itu rutinitas. Tapi adakah kerinduan yang sama seperti orang Yunani, ingin menemui Yesus dalam hidup mereka? Kebanyakan orang datang gereja juga hanya karena rutinitas. Lihat siapa yang khotbah, pendetanya khotbah enak atau tidak. Memberi penilaian secara akademik, tetapi tidak punya kerinduan untuk menemui Yesus. Buktinya apa? Orang kalau cerita nonton bola nggak mengantuk. Datang ke gereja ketika mendengar firman, ngantuknya luar biasa. Itu artinya kita tidak punya hati untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi di Pokda sana tidak ada ya. Ya coba yang mengantuk buka mata lah. Saya dikasih waktu cuma 20 menit. Kalau lama-lama saya hajar 90 menit. Betul ini. Kita datang ke gereja merayakan hari raya keagamaan. Jangan hanya seperti orang Yahudi, rutinitas keagamaan. Tapi kita punya kerinduan yang jelas seperti orang-orang Yunani. Mereka datang kepada Filipus, Bapa, kami ingin berjumpa dengan Yesus. Oh haleluya, dahsyat dan luar biasa. Kalau orang yang berjumpa dengan Yesus, maka orang itu punya hati yang berkobar-kobar untuk mengetahui, mengenal siapa itu Yesus. Kalau saya baca di Injil Matius, Markus itu, kenapa orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus tetapi hanya 1-2 yang memperoleh mujizat? Karena yang lain datang itu hanya sebagai penonton. Tapi yang memperoleh mujizat, mengalami mujizat itu adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jemaat Pokda Sana Indah harus punya kerinduan untuk berjumpa dan menemui Yesus secara pribadi. Amin. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Yunani itu secara etnik bukan Yahudi, tetapi mereka datang untuk beribadah pada hari raya Paskah. Kedatangan mereka sangat jelas, ingin menemui Yesus. Dan Yesus meresponi kerinduan mereka dengan berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus mau menjelaskan kepada orang-orang Yunani dengan jelas agar mereka memahami tujuan Yesus datang ke Yerusalem. Tujuan Yesus melewati Via Dolorosa dan pada akhirnya dia akan ditinggikan Tuhan dalam rangka mencapai rencana penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia. Dan Yesus ingin juga kita para pengikutnya memahami betul kedatangannya dalam dunia untuk menyelamatkan dunia dan manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ungkapan yang digunakan Yesus dengan ungkapan ini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika benih itu mati, maka sang benih akan dapat memenuhi tujuan, yaitu untuk berbuah. Hukum pertanian, tidak ada benih yang langsung menghasilkan buah tanpa melewati proses.
Dia masukkan dalam tanah, ditutup dengan tanah, lalu dia mencari jalan bagaimana tunas itu bisa memunculkan tunas yang baru. Dan pada akhirnya menghasilkan buah. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, kenapa Paskah orang tidak pakai balon, tapi pakai telur? Ada yang bisa jawab? Kenapa Paskah tidak pakai balon, tapi pakai telur? Dalam telur ada kehidupan. Balon dua ilustrasi saya akan kasih untuk kita memahami kenapa biji itu harus masuk ke dalam tanah dan menghasilkan buah. Ada pesan yang perlu kita pahami. Balon itu kelihatannya tidak berdaya, tapi dimasukkan angin, maka dia akan kelihatan bagus sekali. Tetapi kalau balon itu sudah pecah, maka balon itu tidak ada faedahnya lagi. Ini adalah bagaimana kita memandang hidup, bahwa hidup ini tidak seperti balon yang tampaknya cantik, gagah, kaya, perkasa, lalu kemudian mati, tidak ada maknanya lagi. Itu diwakilkan oleh pengakuan Siddhartha Gautama dan juga pengakuan Salomo sang pengkhotbah bahwa hidup ini sia-sia. Tapi Yesus memandang hidup itu bukan sia-sia. Hidup itu tidak berakhir dengan percuma. Ibarat telur yang kelihatannya tidak berdaya, tapi di dalamnya ada setitik pengharapan kehidupan. Yesus yang dalam melewati Via Dolorosa, banyak orang berkata, kalau dia Tuhan kenapa dia tidak melepaskan dirinya? Kira-kira dia bisa buat atau tidak? Oh bisa. Itu mak-mak yang berteriak, dia Tuhan kenapa tidak selamatkan dirinya? Yesus hanya mungkin tarik nafas doang, itu mak-mak sudah terlempar itu. Tapi dia bilang, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Banyak orang menghina, orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika merayakan Paskah kita dihadapkan dengan telur. Telur yang direbus mati, bahwa dia mati tapi ada kehidupan. Tapi ada pesan yang sama juga. Telur itu kalau tidak dijaga dengan baik, rusak, tidak menghasilkan kehidupan. Betul juga tuh? Atau kalau kita pegang jatuh ke tanah, kita mau berteriak bagaimanapun ya tidak akan menghasilkan kehidupan. Begitulah kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan harus bisa menempatkan pada posisinya. Terlalu mabuk roh juga tidak baik, kita akan mati. Tetapi pada suhu tertentu kelebihan juga tidak akan menghasilkan kehidupan. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jagalah hidup ini baik-baik, karena kita telah memperoleh kemuliaan itu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah benih yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Mati dan dikuburkan adalah cara yang dipakai Allah agar karya perdamaian Yesus nyata bagi seluruh dunia. Kematian Yesus tidak pernah berakhir sia-sia. Kematian dan kebangkitan Yesus memberi kemenangan, dan maut telah dikalahkan. Dan hasil daripada kemenangan itu adalah keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3:16 jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan terdapat di situ. Biar hidup sengsara di bumi, tapi sesudah kematian ini kita menerima mahkota kehidupan kekekalan. Saudara-saudara, untuk menerima hidup yang kekal itu luar biasa.
Saya bilang ke jemaat di Rampoa yang Eloi Eloi lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saya merenungkan itu merinding Bapak Ibu. Yesus yang anak Allah saja berteriak, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dia berteriak karena keganasan dosa manusia. Kita orang sekarang tidak takut dosa kan? Ya toh? Kalau orang takut dosa dunia ini baik-baik. Orang tidak takut dosa maka dunia ini kacau terus. Tapi saya mau bilang hari ini, lo boleh enak-enak berbuat dosa, tapi dosa akan membuat engkau berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Papa mama yang diberkati oleh Tuhan, salib dan pengorbanan Kristus adalah kemuliaan. Kemuliaan itu membuat kita menerima damai sejahtera, kesuksesan, keberhasilan, penyelamatan hidup yang kekal. Memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan demi damai sejahtera. Memberi pesan bagi setiap kita yang percaya kepadanya bahwa tanpa salib tidak ada mahkota. Haleluya. Memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan demi damai sejahtera, memberi pesan kepada kita hari ini bahwa tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan Yesus, kematian Yesus, tidak ada mahkota. Harus pahami baik-baik. Kita jangan bersuka cita untuk keselamatan kita peroleh dan bebas melakukan apa saja. Tetapi saya mau sampaikan bahwa tanpa pengorbanan dan penderitaan itu tidak ada keselamatan bagi manusia. Papa mama yang diberkati oleh Tuhan, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib tidak ada kemenangan. Tanpa pengorbanan Kristus tidak ada kemuliaan. Dan tanpa pengorbanan Kristus tidak ada damai sejahtera. Dalam penderitaan dan kematian, Yesus dimuliakan. Kasih Allah terwujud melalui salib. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Salib bukan tanda kekalahan. Salib lambang kemuliaan. Salib itu bukan tanda kekalahan papa mama. Tapi salib itu tidak selamanya lambang penderitaan. Tapi salib itu adalah lambang kemuliaan. Lagu Kidung Jemaat itu bagus sekali. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota pancara yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada perhentian. Kaji 388. Pada kaki salib Yesusku berlindung. Salibmu, salibmu. Kepada siapa kita berlindung hari ini? Kita menerima kemuliaan tapi kita berlindung karena kekuatan kita sendiri. Betul enggak? Kita menerima kemuliaan melalui pengorbanan dan damai sejahtera itu, tapi kita berlindung pada kekuatan diri kita sendiri. Itulah kita mati terlindas oleh keegoisan kita. Kan itu dia berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jalan kemuliaan adalah jalan salib.
Yesus ingin agar kita semua memahami arah menuju salib dan kebangkitannya. Gereja menetapkan kalender hari-hari raya gereja. Ada Minggu Advent, ada Minggu Sengsara, ada Natal, ada Paskah, ada Minggu Epifania, dan seterusnya. Tujuannya mengajak kita untuk memahami, memaknai. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kami hamba Tuhan sering mengajak jemaat untuk memahami arah menuju salib dan kebangkitannya. Hanya melalui kematian dan kebangkitannya, manusia memperoleh pengampunan dosa. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Salib besar yang Yesus pikul melalui Via Dolorosa telah membawa keselamatan bagi dunia, dan itulah kemuliaan. Manusia memperoleh kemuliaan melalui salib besar yang dipikul melewati Via Dolorosa. Manusia memperoleh damai sejahtera melalui salib besar yang dipikul melalui Via Dolorosa. Teman-teman kita yang Katolik selalu melewati jalan salib. Itu pemaknaannya wah luar biasa. Kita sampai meneteskan air mata. Waktu mission trip ke NTT kami putar film Yesus. Mama-mama menangis. Aduh papa. Aduh papa. Sekali Yesus dicambuk, tarik darah meluncur keluar. Aduh papa. Bapak kenapa dia dipukul? Kok jahat sekali? Saya bilang dia dipukul karena kejahatan mama dan saya yang suka minum sopi, ngomel sana ngomel sini. Ribut-ribut, dan tetangga lu harus tahu bahwa itu luar biasa. Membuat dia harus yang tidak bersalah dibuatnya bersalah. Tetapi tahu sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Yesaya 53. Wih. Beta kalau renungkan itu, orang timur biar muka ganas begini, tapi hati sedih. Dia baik-baik, orang pukul dia sampai begitu. Ya mama dari Amarasi ini. Dia tidak salah. Kok dia dibuat bersalah? Dia orang benar, tapi dituduh melanggar peraturan. Tidak adil betul. Tapi tujuannya supaya kita yang tidak adil ini dibenarkan. Papa mama yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu perlu pemaknaan terhadap salib Kristus. Salib Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kami jemaat di Rampoa, pengutusannya adalah besarlah untungku jika Yesus milikku. Melalui penderitaan, jalan salib, pengorbanan, kematian, ada keuntungan besar. Hari ini kita percaya kepada Yesus. Saya ajak kita menyanyi dulu biar tidak mengantuk. Tinggal 4 alinea udah selesai. Besarlah untungku jika Yesus milikku, karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Itu tadi baru tes. Sekarang kita pakai musik. Beta undang papa mama berdiri. Tidak melanggar aturan gereja tuh. Oke, Bung. Besarlah untungku, kita nyanyi memberi pesan bahwa itulah kemuliaan yang kita peroleh. Melalui pengorbanan Kristus, tidak sia-sia kita beriman kepadanya.
Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, meskipun angin keras, badai dunia menderu, tergoyah hatiku karena Yesus milikku. Salah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ini trik pendeta supaya jemaat tidak mengantuk. Tapi ada pesannya betul. Menerima kemuliaan melalui pengorbanan dan damai sejahtera. Pesannya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu tidak sia-sia orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ada keuntungan besar. Karena itu jangan pernah menyesal menjadi orang Kristen. Jangan pernah menyesal menjadi orang Kristen. Banyak orang tidak tahan terhadap hinaan. Banyak orang tidak tahan terhadap cacian. Bahkan banyak orang tidak berani mengakui dirinya kalau dia Kristen. Karena takut ditolak dan dihina. Tapi saya mau bilang bagi kita sekalian. Salib dan pengorbanan Kristus memberikan pengharapan tentang kehidupan sesudah ini. Yaitu kekekalan. Bahwa tidak sia-sia setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu perlu pemaknaan yang benar terhadap pengorbanan Kristus. Ada si Ungke dari Talaut. Dia minum mabuk, pulang diusir papa mamanya dari rumah. Karena dia baru dengar khotbah di gereja. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus mangkal diri, pikul salib. Dia pulang, dia pergi ke gereja. Kalau gereja-gereja di Indonesia Timur itu salib selalu ada di tembok besar. Dia ambil itu salib, dia pikul itu salib, lalu menyanyi dosaku, salahku, ku dihalaukan. Kalau di Indonesia Timur, pastor itu dekat gereja ya Bapak Lukas ya. Pendeta datang, kok buka siapa yang berteriak-teriak menyanyi-menyanyi dalam gereja jam 9 malam ini? Pendeta buka gereja, lihat Lukas sedang pikul salib. Dosaku, salahku, ku dihalaukan. Pendeta bilang, Lukas, mengapa kamu membuat keributan dalam gereja? Lukas menghadap pendeta dan berkata, salahkah aku tinggal di rumah bapakku? Karena memang di NTT di Indonesia Timur gereja itu dibangun oleh jemaat. Jadi orang dikit-dikit datang ke gereja. Dia jawab pendeta, salah aku tinggal di rumah bapakku. Pendeta bilang ke Ungke, tidak salah. Apakah engkau anak Allah, Ungke? Dia bilang ke pendeta, engkau sendiri yang mengatakannya. Banyak orang memahami salib penderitaan dengan makna yang berbeda. Lalu pendeta panggil polisi, bawa dia ke pos polisi. Besok paginya, pendeta dan majelis datang untuk bawa dia dari pos balik ke rumah. Dia bilang ke pendeta, tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Papa, mama, saudara-saudara, ketika berbicara tentang penderitaan Kristus, kita perlu punya pemaknaan yang benar. Tidak semua penderitaan yang kita lakukan dianggap itu karena mengikut Yesus. Misalnya kita tahu benturkan kepala ke tembok ini sakit, lalu kita bilang aku menderita karena ikut Yesus, benturkan saja.
itu mau panggil pendeta berdoa sekalipun pendeta punya karunia yang luar biasa, mujizat tidak terjadi itu. Penderitaan yang dibuat-buat. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Pemaknaan penderitaan itu harus dimaknai sebagai upah yang harus kita bayar karena mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sebagai penutup dalam khotbah ini, Yesus telah dimuliakan melalui penderitaannya. Demikian juga kita orang percaya dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus Kristus yang menderita itu. Ingat, menderita bukan seperti ungkat tadi, tapi menderita karena kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dari salib terpancar terang yang memuliakan umat manusia, maka kita pun hidup dalam terang Kristus. Sebab terang itulah kita akan menjadi terang, menjadi anak-anak terang yang menikmati damai sejahtera. Anak-anak gelap tidak akan menikmati damai sejahtera, karena Alkitab bilang Allah tidak berkenan kepada kefasikan. Toh? Kita dipanggil untuk hidup dalam terang Yesus Kristus, sebab kita adalah anak-anak terang yang harus membawa terang Allah. Dan itu artinya menikmati damai dan membawa damai di tengah-tengah dunia menderita ini. Panggilan kekristenan bukan hanya untuk berbicara dan bersaksi tentang hidup yang berlimpah finansial, tetapi juga harus menunjukkan sikap melayani meskipun difitnah, sabar menderita meskipun dianiaya, menyangkal diri walaupun tidak nyaman. Itu sebabnya dia bilang, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan kita sekalian. Mau mencintai dirimu sendiri lalu kehilangan. Mencintai diri sendiri artinya tidak mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh daging. Tapi kalau kita tidak mencintai diri, berarti belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak enak memang. Makanya saya bilang ke anak saya, jadi anak pendeta itu tidak enak. Lu pakai baju salah, dia bilang, anak pendeta kok begitu? Terlalu gemuk, dia bilang, anak pendeta makan uang persembahan. Ya, terlalu kurus, berarti pendeta tidak beriman, keluarganya lihat kurus kering. Jadi memang agak sulit. Tapi bagaimanapun, jangan takut jadi pendeta ya. Bukan berarti ini lalu. Betul, anak-anak protes. Kenapa saya tidak cat rambut seperti si Anu si B? Saya bilang, kalau kamu cat rambut kuning, merah, pink, itu kamu tinggal di hutan. Karena anak pendeta normal-normal saja. Ya toh? Anak pendeta tidak boleh salah. Kalau salah dikit langsung vonis. Itu kan bapak pendeta. Apalagi kami pendeta, serba salah juga. Perut besar dia bilang banyak telan uang persembahan. Kurus dibilang apa? Jangan terlalu banyak puasa Pak Pendeta. Ini dia bilang pendeta tidak beriman, jadi tidak diberkati ini. Tapi saudara-saudara, yang saya mau sampaikan, mencintai diri kita sendiri ini, barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jaga hidup kita untuk kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena jaga hidup baik-baik.
Kalau mencintai hidup, matikan keinginan dunia ini dan izinkan hidupmu untuk hidup menurut firman. Itu tadi memang tidak enak. Kita mulai menyanyi di gereja, tetangga bilang tetangga sebelah buka gereja tiap hari. Padahal memuji Tuhan. Kami di RM itu ada satu sintua ya, HKBP di Perumnas. Dia hajar, kami dekat musola. Musola kencang, sebelah saya Anis pasang kencang. Lagu Kristen depan, Aritonang pasang kencang. Saya bilang anak-anak pasang, saya bilang jangan, kita pendeta. Nanti orang bilang kita provokasi. Jadi serba salah. Nah itulah Bapak Ibu. Anak-anak muda, dengar baik. Kalau kau mencintai hidup. Alkitab bilang, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Singer, pemusik. Mau mencintai dirimu, hiduplah menurut dunia ini, tapi pada akhirnya kau akan kehilangan nyawamu. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku di mana aku berada, di situ pun aku berada. Dan pelayanan, melayani Tuhan adalah penghormatan. Dahsyat. Tidak sia-sia Bung main musik di gereja. Penghormatan. Kalau kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita akan dimuliakan, dihormati oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, hanya dia bersedia untuk hidup hanya dengan bersedia untuk mati bagi diri sendiri, kita dapat memiliki kemenangan dan damai sejahtera. Dengan mati terhadap diri sendiri, kita dapat hidup dalam pengenalan akan Allah dan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian PKJ 255. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam ibadah kami, firman Tuhan diberitakan. Kami dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Suara Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dan Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan lebih dahsyat dalam hati dan pikiran kami, dimanapun kami masing-masing berada. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman, surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
dalam masa-masa sengsara ini. Kami diberi kesempatan untuk memaknai pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Ajar kami untuk tidak mencintai hidup kami. Ajar kami untuk menyangkal diri kami dan mengarahkan hati pikiran kami kepada Kristus yang telah dimuliakan. Kami bersyukur untuk pengorbanan, kematian dan kebangkitan Kristus yang membuat hidup kami dipermuliakan dan kami menerima keselamatan kekal serta damai sejahtera yang dijanjikan itu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dalam ibadah ini kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mohon sedengkanlah telinga pengasihan-Mu dan dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat PAUK Dasana Indah. Mereka yang sedang bergumul untuk ekonomi, bergumul untuk pendidikan, bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Hari ini kami berseru memohon belas kasihan-Mu. Berkatilah ekonomi jemaat. Yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati, buka jalan. Nyatakan kuasa jawaban doa supaya jemaat memperoleh pekerjaan. Yang bergumul untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, Tuhan berkati. Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Yang bergumul untuk pendidikan anak-anak, kami berdoa Tuhan buka jalan. Yang bergumul untuk pasangan hidup, kami berdoa Tuhan berkati. Sehingga mereka yang mencari pasangan hidup boleh menemukannya. Kami percaya ada rancangan Tuhan terbaik bagi mereka yang bergumul untuk pasangan hidup. Para lansia, janda, duda, anak yatim, anak-anak yang sedang bersekolah, Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat surgawi, supaya dengan sehat kuat, yang lansia terus memandang kepada kekekalan. Janda, duda, yatim piatu terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak yang bersekolah pun hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul untuk pemulihan kesehatan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatia Sujito, Ibu Sari Lestari, Bapak Andre Liu, saudara dari Bapak Dedi Liu dan Ibu Nola Saimima. Kami berdoa tangan Tuhan menjamah seluruh bagian tubuh mereka dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Pak Andrelo yang sakit, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu boleh pulih sehat kembali seperti semula. Kami berdoa untuk keluarga Bapak TJ Nainggolan, orang tua atau opung atau saudara atau adik mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah seluruh bagian tubuh. Pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Demikian juga Ibu Jane Sutiardi Metikhui, Ibu Henik Adang yang sedang bergumul untuk pemulihan kesehatan, Tuhan berkati. Pulihkan, sembuhkan dengan kuasa dari Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Kusnadi yang sementara dirawat di Rumah Sakit Cisarua, Bogor. Tuhan tolong. Tuhan tolong hamba-Mu. Nyatakan kuasa mujizat-Mu jamah seluruh bagian tubuh yang sakit. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Bagi manusia mustahil. Tapi kami percaya di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Kami minta kuasa mujizat-Mu Engkau berlakukan bagi Pak Kusnadi. Sehingga hamba-Mu boleh pulih. Keluarganya Tuhan beri kekuatan pengharapan. Supaya tidak goyah iman. Tapi mereka tetap memandang kepada kuasa Yesus Kristus yang menyertai mereka.
Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran. Saudara Matthew Dev Jeventio pada tanggal 11 Maret. Saudara El Nino Silaban pada tanggal 13 Maret. Anak Bayu Efraim Rumainum Kaimbo pada tanggal 13 Maret. Saudari Kesia Kurnia Labiro pada tanggal 15 Maret. Saudari Martin Aris Silitonga atau yang sering disebut Ucok pada tanggal 16 Maret. Dan Bapak Kalib K. Surbakti pada tanggal 16 Maret. Kiranya melalui ulang tahun yang Tuhan berikan kepada mereka, kekuatan kesehatan menjadi milik mereka. Dan biarlah dalam melewati hari-hari ke depan, Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, menuntun mereka untuk melewati berbagai tugas, pekerjaan, aktivitas. Kami rindu melalui usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka, mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun perkawinan. Secara khusus keluarga Bapak Yakub Saimima dan Ibu Yuli Nola yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 14 Maret. Tuhan yang menyatukan mereka dalam pernikahan kudus itu. Biarlah di hari ulang tahun pernikahan, kasih dan cinta mereka semakin bertambah-tambah. Mereka menghadirkan Kristus dalam rumah tangga. Mereka saling mengasihi sampai maut memisahkan mereka. Segala pergumulan yang dihadapi oleh keluarga ini, Tuhan hadir dan menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk program pelayanan majelis dan komisi-komisi Pokda Sana Indah. Tuhan berkati, supaya semua program pelayanan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik, dan pada akhirnya menjadi berkat untuk seluruh jemaat. Kami menyerahkan program pelayanan BPK Pok, PGI dan PGW Banten. Tuhan berkati. Biarlah program-program pelayanan ditetapkan boleh berjalan dengan baik dan pada akhirnya menjadi berkat. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur pemilu boleh terlaksana dengan baik. Dan dalam menanti pengumuman hasil pemilu, kami berdoa Tuhan berkati supaya semua kami boleh menerima hasil pemilihan umum yang sudah diselenggarakan dengan baik. Dan pada akhirnya para pemimpin yang terpilih boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan sampai mencapai bangsa yang adil, tentram dan damai. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga. Ada banyak hal yang kami pinta daripadamu, tapi kami percaya sebelum tergerak dalam hati batin kami, Tuhan bersedia mengetahuinya. Kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Masing-masing kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mampun orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan untuk Komisi Pemuda memberikan persembahan pujian.
Terima kasih atas persembahan dari Komisi Pemuda. Kiranya pujian tersebut dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, kita tiba waktunya untuk persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 211, bait pertama sampai selanjutnya. Mana yang kekal hidup.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan syukur kami yang tidak seberapa ini untuk kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan dan mengkuduskan persembahan kami ini yang berasal dari Engkau. Berkati setiap orang yang telah rela hati memberikan persembahan ini, dan berkati juga pelayan-pelayan-Mu untuk dapat mengelola persembahan ini demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami, dan kami mengucap syukur selalu atas nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Dimohon kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Pokok warta jemaat pada minggu tanggal 17 Maret 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024 dilayani oleh Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Panatua Eko Budianto, organis oleh Saudara Carter Ferdinand Sapa, Kantoria Saudari Gracia M. Lekransi, dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Persembahan pujian dari Komisi Pemuda dan Komisi Wanita. Operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia, dan atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, pelayan liturgi oleh K. Adel, pelayan doa oleh K. Ludwig, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Metikohi. Kelas Bethlehem akan dilayani oleh Ibu Marlis, kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Ance, kelas Yerusalem oleh Ibu Irma. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Yang kedua, jadwal ibadah Komisi Remaja pada sore hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024. Pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Saudara Yoses, pelayan doa oleh Saudara Daryl, pelayan musik oleh Saudara Vino. Untuk hari Minggu depan tanggal 24 Maret 2024, pelayan firman oleh Panatua Yuli Ernasi, pelayan liturgi oleh Saudari Lovely, pelayan doa oleh Saudara Niko, pelayan musik oleh Saudari Karin. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi remaja. 3. Jadwal ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Panatua Ferise Jutania, pelayan liturgi oleh Ibu Yeti, pelayan doa oleh Ibu Dora, pelayan musik oleh Ibu Irma. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi wanita. Keempat, jadwal ibadah gabungan Komisi Wanita POUK Sebanten pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di POUK Immanuel 203. Berangkat jam 3 sore dan mohon perhatian Komisi Wanita. Kelima, jadwal gladi persiapan peneguhan CD
pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh katekisasi dan orang tua sidi katekisasi. Keenam, ibadah komisi Bapak dilaksanakan di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 19.30 atau jam 7.30 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Panatua Eko Budianto, pelayan liturgi oleh Bapak Kusnadi. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi Bapak. Ketujuh, ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. WL oleh Saudari Priscilla Delia, pelayan musik oleh Saudari Sulistia Oktarina. Acara ibadah bergabung dengan Komisi Remaja, tema Quality Time with Chris. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Pemuda dan Remaja. 8. Sakramen Baptisan Kudus. Akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus Anak pada tanggal 14 April 2024. Bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan kepada majelis untuk dilayani. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengagungkan Tuhan dari NKB 201 bait 1 dan 2 di jalan hidupku dan seterusnya.
jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, hendaklah kita masing-masing memaknai makna pengorbanan dan penderitaan Yesus dalam hidup hari lepas hari. Sebagaimana Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Pada selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh.